Oke teman-teman, sekarang kita mau cerita tentang pengalaman-pengalaman kita sehari-hari kayak gimana. Masih bareng saya Temon Templar dan juga ada di sebelah kanan saya Udin Penyok dan Coach Engdi. Oke? Hah? Ini channel gue. Channel gue. Oh, channel lo? Channel gue. Ya lu yang buka dong, apa nyuruh gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Udin Penyok, cowok paling ganteng di Republik ini. Masih seperti biasa, tetap pede pakai HP Cina. Iya. Ya, iya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Banyak orang yang kemarin di channelnya Temon Templar kan ada tuh yang apa namanya kemarin sempat ketemu sama anak 20 tahun. Oh, udah iya. dikupas ya itu? Udah dikupas. Q&A-nya juga udah. Q&A-nya udah. Artinya gue menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau mau lebih lengkapnya yang mungkin juga baru nonton di channelnya Udin Penyok, ya bisa lihat di channel gue tuh 20 tahun nggak ketemu sama anak, ketemu langsung married. Gak, nih satu, ini sebelumnya nih, gue nanya dulu nih. Dulu seorang Temon sebelum masuk di TV, orang udah banyak tahu Temon dulu penyiar radio, terus masuk di TV. Tapi sebelumnya itu pekerjaan apa yang digelutin? Dari tahun berapa kira-kira? Nah, setelah lulus kuliah nih. Ya, setelah lulus kuliah, ini jujur kuliah dari mana kan biar tahu lagi jangan ditanya. Dulu emang teman pernah kuliah. Nah, jadi perlu tahu nih. Ya, Temon dulu kuliah di psikologi UI. UI, Universitas Indonesia. Ya, angkatan Psikologi. 85. Angkatan 85. 85, benar. Di situ selesai kuliah, gue setahun tuh jadi penyiar dulu. Oh, penyiar dulu. Di Radio SK. Oh, Kemudian tahun berikutnya gue masuk kerja itu di perusahaan Korea. perusahaan Gue Korea. nggak mau sebut namanya LG gitu Oh, kan. jangan sebut namanya LG, jangan ya. Nah, Terus? di situ cuma sampai setahun doang. Akhirnya kembali lagi ke radio. Akhirnya bergerak lah tuh di bidang entertainment. Gitu. Waktu kerja di perusahaan itu, berarti elektronik ya? Elektronik, benar. Posisinya apa tuh? Asisten GM. Oke juga loh sebenarnya. Ya. Asisten GM. Karena GM-nya kebetulan kakak kelas gue. Asisten GM bidang HRD. Bidang HRD. Iya, Wah, waktu itu gitu. kepegawaian. Jadi, bener, menerima karyawan, rekrutmen, sampai pada penempatan, placement, kayak gitu. Berapa tahun? 1 tahun aja. Kenapa cuma 1 tahun nggak dilanjutin? Ada apakah gerangan? Jadi Ada begini, masalah? ya bukan ada masalah, ya mungkin termasuk masalah lah, karena gini, setiap kali gue bercanda di kantor nih, itu teman-teman gue pada ketawa semua, kecuali yang orang Korea kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Malah kadang-kadang gue ditegur sama orang Korea. Simpson, nama gue Simpson waktu itu. Bukan Temon, Simpson. Simpson ya. Are you sick? Kata gitu kan. Apakah sakit? Sakit gitu kan. No, I'm not sick. I'm one, gue bilang gitu. Gue pikir sick-nya itu 6. Gue bilang gue kayak 1. Gue bilang gitu kan. Emang lu nggak bisa ngitung gue? Can you count on me? Gitu kan. Akhirnya orang-orang makin ketawa lagi. Keseringan gitu, akhirnya ya mungkin kondite kali atau gimana lah ya. Tapi kalau soal kerjaan sih rapi-rapi aja, lancar, ya kan. Tapi setelah dari situ gue berpikir, kayaknya gue emang cocoknya nih di entertainment, bener. Karena lebih banyak celetukan-celetukan gue itu menghibur orang. Akhirnya ya udah, sampai sekarang emang ya terbukti lah kurang lebih gitu. Iya. Oh gitu. Gitu kok. Katanya Coach ini tadi mau nanya juga. Weh, mau nanya, apa sih artinya Temon Templar di kontennya Temon itu? Templarnya itu apa? Ini jadi begini, waktu siaran itu, kalau seorang penyiar harus ada 2 nama. 2 nama. Misalnya yang saya ingat nih, Nugi Nugraha, misalnya gitu, Abdel Ahrian, Daniel Iman. Nah waktu itu kan namanya Temon, temen-temen doang gitu kan. Harus ada 2 kata nih. Nah kebetulan waktu itu gue demen sama film The Saint. Zaman dulu, yang di atas ada lingkaran itu kan. Simon Templar. Nah bener, dia kan kalau kenalan sama orang kan Templar, Simon Templar gitu. Akhirnya ini Simon sama Simpson nih.
agak-agak mirip nih, akhirnya pakai Templar juga gitu. Templar, oh gara-gara Jadi Temon film. Templar. Jadi kalau siaran gitu nyebutnya dua dengan Temon Templar. Templar. Gitu. Iya, iya. Oh, ternyata begitu. Begitu, Dalam. terjawab ya. Nah, itu berarti waktu yang kemarin nggak ketemu anak 20 tahun itu waktu itu ya. Waktu kuliah ya? Setelah belum, kuliah. itu belum nikah. Udah nikah. Udah nikah. Tuh. Istri itu kan istri pertama gue, meninggal. Terus istri yang kedua, divorce, cerai. Divorce. Itu yang gue Itu waktu kuliah, waktu di SK apa kuliah? Waktu itu udah masih di SK, tapi udah selesai kuliah. Itu kan tahun 99 lah kurang lebih. Oh, berarti udah kesini-sini, 99. Jadi gue ninggalin anak gue itu, anak gue dibawa sama bini gue dua-duanya. Yang umur 2 tahun sama setahun. 2 tahun sama gitu. setahun. Itu yang kemarin ketemu. Itu. Ketemu lagi pas dia merit, ngundang gue. Iya. Gue harus datang dong, kan Harus. anak gue ya kok ya. Betul. Bener. Walaupun dalam perjalanan mau datang ini, ntar gue mau gimana nggak tahu lah ya. Wah, itu benar Berkecamuk pasti. banget tuh, yang artinya galau, bimbang semua tuh. Iya, semua orang pasti begitu, pasti benar. itu. Jadi itu kalau bukan kadang-kadang sedih juga kalau dibilang wah settingan, Settingan. atau kedua pansos bilang gitu, itu agak-agak sedih. Padahal itu real, itu real, itu. benar. Real, sama sekali tidak ada settingan. Iya, benar. Sama sekali tidak ada settingan. Nah, tujuannya memang untuk memberikan inspirasi ke orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Hal yang sama, iya. Itu rencananya. Supaya jadi jangan sampai terulang lah di orang-orang gitu. Biar cukup gua aja yang ngalamin. Nah, begitu. Terus planningnya ada mau ketemu lagi gitu rencana? Oh ya pastilah. Karena kan jangan cuma pas ketemu gitu ya. Karena kan memang ternyata kan udah mulai membaik hubungan lah, artinya udah memang udah dikenal segala macam. Anak gue juga pada dasarnya kan nyari gue juga, orang tuanya. Gue juga waktu itu nyari juga, nyari anak gue, cuman karena memang komunikasi terputus lah gitu kan, nggak tahu alamat di mana. Gara-gara kemarin itu jadi akhirnya tukeran nomor telepon dan memang ada rencana mau ketemu lagi. Mau ketemu lagi. Iya dong, nggak boleh putus. Mau ketemu lagi. Iya, tunggu aja ntar. di Tunggu konten aja gue ya. Iya. Gue mau nebeng kontennya juga. Gitu, biar enak. Nah, sekarang di konten lu sendiri gimana, Din? Apa? Alhamdulillah. Ada yang nanya Koceng Li nggak? Ada di konten buat ini apa? Iya. Jadi kebanyakan tuh yang nanya, wah berempat ini keren ini, berempat ini kalau bisa terus ketemu terus, bikin Persaudaraannya terus, bagus nih, persahabatannya. Iya, udah lama tapi sampai sekarang ternyata masih menjalin akrab komunikasi, aja lah, ya. silaturahmi. Perlu tahu ya bahwa kita itu sinetron udah kelar udah lama, tapi komunikasi dari dulu itu nggak pernah putus. Nah, Kita semuanya itu nggak pernah putus komunikasi, tetap aja. kontek-kontekan. Tetap kontek-kontekan, kita off air kadang-kadang manggung bareng, banyak gitu. Iya. Ya sampai sekarang, enaknya gitu. Nah, ini juga salah satu kegunaannya punya konten. Iya. Atau kita aktif di medsos. Jadi misalnya nih, kayak gue nih nggak ketemu anak gue juga liat medsos waktu itu. Oh, itu awalnya gimana awalnya Anak ketemunya? gue, awalnya nih dia kan menggunakan Twitter. Sempet nanya ke manajer gue, Pak, saya Lutfi, anak kayak Temon gitu. Akhirnya manajer gue nanya ke gue, Mon, ada orang yang nanya, ada orang yang ngaku anak lu nih. Terus gue bilang manajer gue, tanya namanya siapa, terus ibunya siapa, disebutin pas semua. Terus gue bilang, nomornya mana gitu. Supaya gue emang pasti ingin berhubungan juga dong. Iya, supaya ada kontak, begitu. Iya. Nah, kan kalau gunanya medsos nih gini, jangan kan soal keluarga tadi, kayak pertemanan deh. Mungkin teman SD kita, teman SMP kita. Ketemu semua lewat sosial media. Nah, jadi sosial media kalau digunakan untuk baik, memang jadi baik deh. Jadi jangan digunakan untuk saling caci maki, saling jelekan atau gitu. Ya betul juga sih. Ya ini sisi positif dari kegunaan medsos ya. Ya benar. Jadi ada banyak hal yang justru medsos itu mempermudah kita. Benar. Untuk melakukan sesuatu, ketemu dengan saudara lama, kerabat lama, anak sendiri, orang tua, ya, emang komunikasi gitu. lebih dapat gitu. Enak kan. Ada lagi yang di Papua sama di Jawa Barat apa tuh? Saudara kembar yang terpisahkan kan? Ketemu juga akhirnya lewat sosial media. Lewat sosial media. Sama nanya akhirnya
akhirnya akur lagi. Jadi gunakanlah sosial media itu untuk hal-hal yang positif. bener. Bukan yang hoax, Iya, bukan jangan- yang negatif, Betul. menjelek-jelekan. Jangan kita mengujar kebencian, jangan memberitakan berita bohong atau jangan, ya. Untuk menghadapi situasi seperti ini, Mas Temon ini kan orang alumni UI psikolog. Biar anak-anak dengan kondisi seperti ini, biar kelihatannya masih betah dan mengikuti peraturan pemerintah, belajar lewat online, itu caranya gimana, Mas Temon? Ya, kalau pertanyaannya kayak gitu nih, apa Udin Mania ya? Jadi tadi gunakanlah sosial media sebaik mungkin. Nah, kan memang kan sosmed ini kan nggak ada batasan. Kadang-kadang anak-anak kecil aja menggunakan juga. Iya, Kalau anak-anak kecil itu menggunakan, disitulah peran orang tua atau kita mungkin sebagai kakak yang udah mulai ngerti lah untuk memberikan pengertian kepada adik-adik kita, ponakan kita, anak kita, itu harus kita kasih pengarahan seperti itu. Jangan sampai nih gara-gara sosial media mereka menggunakan hal-hal yang misalnya nih negatif, bener. Main game boleh gitu kan, tapi ya ada waktunya. Semua itu kan harus jangan berlebihan lah. Iya betul, karena banyak kejadian gara-gara medsos kita bisa masuk bui. Itu banyak kejadian. Betul. Ya. Bikin hoax. Karena sekarang kan ada polisi cyber loh. Iya, betul. Apapun lu dimanapun bikin Pasti konten ketahuan. yang ujaran kebencian, maki-maki orang dan lain sebagainya itu pencemaran. Kena nggak ada sehari, langsung ketangkep. Tangkap betul. Jadi gunakan sosial media itu sebaik mungkin. Ya itu tadi. Ternyata kan sekarang game-game aja kan ada kompetisi juga. Nah. Gunakan itu dengan baik dan benar lah gitu. Sesuai porsinya. Jadi disinilah yang gue bilang peran kakak, peran orang tua terutama itu untuk mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media. Kurang lebih begitu deh. Oke. Ya. Seperti peribahasa di Tiongkok. Apa itu? Pisau itu ada dua kegunaan. Kalau kita berbuat untuk positif, dia untuk membantu kita potong sayur, daging. potong daging, potong buah. Tapi kalau untuk hal negatif dipakai untuk Bisa kejahatan, membunuh nodong, orang. bunuh. Jadi kita juga di sosial media ini harus bersifat cengli, ambil sisi positifnya. Iya. Mungkin kalau dulu peribahasanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Betul, Ya, betul. deh. Betul. Atau Pemula untuk pemula. ya, ini untuk YouTuber, bahkan untuk kawan gue nih, sahabat gue Udin Penyok. Jadi kalau bikin konten Din, ternyata nih hasil evaluasi gue dan tim lah. Kan baru 4 bulan 5 bulan nih, tapi udah bisa mendapatkan subscriber yang banyak lah, kurang lebih begitu. Jadi mereka itu bilang berbuatlah konten itu yang simpel-simpel aja, yang nggak usah dibuat-buat gitu, apa adanya. Karena penonton kita atau netizen itu ya, atau teman mania, Udin mania, teman-teman itu pinter-pinter. Jadi kalau misalnya kita ya nggak apa-apa kalau memang mau bikin sketsa ya bikinlah sketsa. Cuman jangan sampai hiburannya itu menyudutkan orang lain atau merugikan orang lain, itu jangan ya. Nanti tadinya niat kita memberikan hiburan, akhirnya dapat hukuman, kurang lebih begitu. Artinya apapun yang kita perbuat itu harus ada pertanggungjawaban. Nah, jadi sekali lagi untuk YouTuber pemula harus buat konten. Jadi jangan bingung, aduh konten apa ya? Jangan, berbuat aja, langsung upload, bikin video, nanti kan dapat masukan dari penontonnya sendiri masing-masing. Ya, harus apa adanya gitu deh. Contohnya kayak Satpam Muklis tuh, kontennya juga bagus tuh, dia apa adanya juga. Betul. Itu keren juga itu. Dan jangan hanya pikiran, alat dan situasi, yang penting konten aja, audio terus. Jadi jangan sampai terganggu. Wah, ada juga nih yang komentar di konten gue Din, bilang gini, peralatan atau perlengkapan saya kan masih kurang memadai. Enggak juga, asal memang itu ada niat gitu kan, ingin berkarya walaupun dengan handphone yang abal-abal atau gimana apa adanya. Udah dari situ ntar kan kalau nanti meningkat dan baik dan dapat demoneter masukan kan bisa kita ganti ntar handphonenya dengan yang lebih baik lagi. Iya, betul. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan juga ya Din. Iya, ingat sekarang ya bahwa handphone itu kualitasnya untuk handphone sekarang apapun itu sudah bagus gitu. Ini loh contohnya ntar
Ini nih kita pakai handphone loh, pure handphone gue. PD pakai handphone Cina, bagus kok. Oh, Nggak masalah, men. kurang lebih begitu, Den. Ya, kurang lebih kayak begitulah. Intinya kita harus dapat bertanggung jawab dan konsisten ya kalau kita mau bikin sebenarnya itu. Kalau gue, karena gue lagi cari tim, siapa tahu ada tim yang deket-deket sini mau diajak kerja sama. Nah, hubungi langsung. Gue Udin lagi nyari Lagi tim. pesan, mencarilah tim bukan banyaknya tapi komitmen dan satu hati. Nah, Gitu. mencari tim yang komitmen ya, komitmen. Sama-sama mulai dari bawah. Ya, mulai dari Sama-sama bawah. berdarah-berdarah. Konsisten dan satu hati kita Betul. gitu, satu hati. Jangan belum mau apa-apa udah minta bayaran Nggak, kayak ini. nah itu, gue nggak bisa men, Betul. nggak bisa. Mendingan Kalau jujur. kita mengawali dengan apa adanya, nanti kita mendapatkan adanya. Adanya apa, Iya. banyak itu. Gitu Iya. ya. Berawal dari apa adanya, mudah-mudahan nanti makin besar akan ada apanya. Ada apanya. Nanya sama Udin sekarang. Ya, Din, Nah, lu sendiri nih dengan konten lu ini lebih banyak kontennya tentang apa, Din? aku lebih banyak tentang ngobrol sebenarnya. Apa adanya, aku belak-belakan aja. Kalau bikin konten itu apa adanya, ngobrol. Kayak begini-begini ini lebih banyak. Terus aktivitas sehari-hari. Kuliner ada juga, kuliner? Kuliner juga ada, tapi aku pengennya nanti kuliner malam. Jadi nggak kuliner siang. Main kuliner malam, tapi nggak ekstrim ya. Ya. Kuliner malam seperpecelan. Banyak ya ternyata ya? Banyak malam itu. Per nasi gorengan, kayak gitu-gitu yang Per nasi berbau udukan. per nasi udukan yang malam-malam itu. Aku pengen geber itu. Ya. Gitu. Makanya ini lagi pengen nyari tim 1-2 orang yang mau konsisten, mau komitmen, mau berjuang bareng. Ayo. Ayo, itu. Nah, gitu ya. Tuh, dicerna, dipikirin dulu. Kalau memang berminat, langsung hubungi Udin Penyok. Oke. Ya. Oke, Oke Din. ya, oke. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Nanti kita Udin Mania. buat teman-teman juga Nah. ya, thank you ya. Siap. Gitu. Salam Udin Mania. Nah. Hmm. Oke, Din. Oke, Sukses terus. terima kasih ya. Jangan lupa di like, subscribe untuk Share konten. share untuk Kita mencet Udin Penyok juga nggak pakai X sudah keluar. Artinya ya. konten aja Udin Penyok. Pokoknya tulis ketik aja Udin Penyok, nanti akan nongol. Udin Penyok, penyoknya pakai X itu pasti nongol. Udah ada itu ya. Langsung Oke. subscribe. Selamat Iya. banyak berkarya. Selamat berkarya. Oke, Anak-anak terima kasih. muda. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iri, bilang bos, hai.